Oke teman-teman, welcome to my channel. Ahlan wa sahlan, selamat kembali di channel saya Ruang Taufik. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas bagaimana mengetahui alasan kenapa santri banyak yang tidak betah di pesantren. Ternyata bukan karena pondok pesantrennya, bisa jadi karena memang santrinya sendiri. Nah, pernah dengar gak atau pernah melihat langsung ada santri yang baru datang atau santri baru 1 minggu kemudian sudah ingin pulang, atau 2 minggu kemudian pengen keluar dari pondok pesantren padahal baru masuk loh? Ada gak yang seperti itu? Pasti teman-teman pernah mendengar ya. Nah, tapi ketika ada yang sudah betah bahkan bertahun-tahun, itu sulit untuk meninggalkan pondok pesantren. Ya mungkin karena sudah melekat, karena sudah nyaman di pesantren. Jadi mereka yang sudah lama di pesantren itu gak mau keluar atau masih kangen dengan suasana di pesantren. Tapi sekarang kita akan bahasnya itu kenapa santri kebanyakannya yang gampang keluar atau banyak santri yang tidak betah di pesantren. Nah, lalu dari itu semua sebenarnya apa yang terjadi yang membuat seseorang itu betah atau tidaknya di pesantren? Kita akan bahas satu-satu ya. Kalau misalkan nanti ada yang tidak sesuai, boleh teman-teman tulis aja kolom komentar, nanti kita akan evaluasi bersama. Yang pertama, datang dengan harapan bukan dengan kesiapan. Nah, bisa jadi seseorang santri itu betah gak betah atau bahkan tidak betah di pesantren itu karena memang datangnya itu bukan karena harapan, atau datang dengan harapan tapi tidak dengan kesiapan. Contoh misalnya dipaksa gitu kan. Contoh yang lain, atau memang karena gak sengaja kirain mau jalan-jalan ke mall atau ke liburan ke pantai gitu kan, sampai bawa-bawa koper segala, tapi ternyata malah dimasukin ke pondok pesantren. Nah kan itu keterpaksaan ya. Dan karena memang santri itu misalnya lumayan soleh, jadi apa namanya melabrak aturan gitu kan, sehingga keluar pesantren. Ada yang seperti itu. Kemudian ekspektasinya itu dia berpikir kalau misalkan datang dengan harapan bukan dengan kesiapan, ekspektasinya itu begini misalnya ya, nanti di pondok kayaknya bakal menyenangkan deh, pokoknya bakalan bebas gitu kan. Tapi realitanya saat bertemu aturan malah kabur, saat jadwal padat malah telat gitu kan, atau kehidupannya itu berbeda jauh dengan yang posisi di rumah. Jadi ada santri di rumah, dia enak-enak bisa makan kapan aja. Tapi ketika bertemu dengan aturan di pesantren, makan 2 kali sehari, mandi 2 kali sehari, kemudian disuruh sholat berjamaah bersama, kemudian dilatih untuk bersabar. Nah, karena perbedaan itu dia kaget, akhirnya dia gak betah. Sehingga dari itu semua banyak yang keluar dari pesantren. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, terlalu fokus pada apa yang hilang. Contoh misalnya kangen rumah, atau yang hilang itu sendal digasap misalkannya. Padahal itu ya disebut biasa dah kan, dia emang situasi pesantren ya. Tapi itu jujur gak boleh dibiasain karena kan eh, jelek gitu ya, perbuatan buruk gitu. Minimal kita minta izin dulu lah ya kalau misalkan mau pakai sendal orang. Nah, terkadang kita itu fokus atau santri itu fokus pada yang hilang. Contoh misalkan sendal, sendal baru aja beli kemarin, sorenya udah hilang lagi. Nah, yang di pikiran santri yang gak betah itu hilang itu karena hilang terus, akhirnya dia malas beli lagi, dan sampai akhirnya dia pengen pulang. Gak betah di pesantren, lalu apa yang terjadi? Yang ketiga, melanggar aturan atau bahkan sulit menerima aturan dari pesantren. Di rumah mungkin kalau misalkan tidur itu bisa lebih bebas. Di rumah mungkin tidur bisa kapan aja. Tapi di pesantren itu ada waktunya. Misalnya contoh dari jam 10 sampai jam 2, atau dari jam 11 sampai jam 2:30. Itu di pesantren. Kalau di rumah makan enak ya, bebas ya, kumaha kita mau kapan aja silakan gitu kan. Tapi kan di pesantren, aduh ini mah dijadwal. Padahal mah itu kan untuk membentuk kita sendiri gitu kan, untuk membentuk santri itu bisa menjadi lebih baik.
kayak gitu. Tapi karena santri itu tidak menerima, jadi melanggar, dan dari pelanggaran itu dia tidak betah di pesantren. Padahal bukan karena pesantrennya, tapi karena dianya. Karena dia santrinya tidak menerima aturan pesantren. Padahal aturan itu ada untuk membuat kita lebih baik, gitu ya. Tuh. Jadi sulit menerima aturan. Makanya itu alasan orang atau santri tidak betah di pesantren. Gitu. Contoh yang kedua, di pesantren tidak boleh bawa handphone, tapi dia bawa handphone. Ketahuan dong sama pengurusnya. Akhirnya dijabel lah itu handphone, dibawa dia ke kantor, ditanya, kamu betul gak bawa handphone? Betul. Kenapa kamu bawa handphone? Atau dah abis teh hayang ngajak sareng orang tua, hayang nelpon, hayang ngehubungi orang tua. Kenapa gak tanya pengurus, kamu aja dikomong? Tuh kan, jadi ada obrolan ya. Akhirnya dia ngerasa kesel, kemudian merasa gak enak, jadi gak betah di pesantren karena dia melanggar aturan. Coba kalau gak bawa handphone, mungkin dia bisa fokus ngaji, atau mungkin dia bisa menerima hal-hal baru di pesantren, atau menerima insight-insight dari dia pengalaman bercerita dengan orang lain. Tapi karena dia suka melanggar, akhirnya dia merasa gak betah gitu. Ada lagi guys contoh yang lain. Misalnya contoh aturan itu jangan merokok misalnya ya. Di pesantren no smoking. Tapi dia itu susulumputan. Susulumputan itu apa sih? Kayak sembunyi-sembunyi karena mengikuti hawa nafsunya pengen ngerokok, akhirnya dia nyari tempat yang lain, entah itu di warung kah, entah itu di tempat yang sepi kah, atau tempat yang tidak kelihatan, tidak ada lampu yang menyala gitu kan, sehingga dia enak ngerokok. Suatu saat dia ketahuan dong sama pengurusnya. Nah, pas begitu ketahuan, dia dipanggil dong, dikasih tahu peringatan yang pertama kali, oke. Yang kedua kalinya sama, masih gak move on, masih melakukan yang sama, dipanggil lagi dengan peringatan yang kedua. Tapi dah dianya non kekeh gitu kan, ulangi lagi pelanggarannya, dipanggil lah sama dewan guru, sama pimpinan, dan dikatakan bla 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 bla. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gak enak di pesantren karena kesalahannya sendiri, dia gak betah di pesantren karena kesalahannya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah atau bahkan keluar di pesantren. Itu bukan karena pesantrennya, tapi karena dianya melanggar aturan. Gitu. Makanya kenapa? Alasan santri gak betah di pondok itu karena sulit menerima aturan. Kalau teman-teman pengen betah di pondok, ya ikuti aturannya. Selagi aturan itu bagus dan membuat kita jauh lebih baik, membuat kita introspeksi, belajar menjadi diri pribadi yang lebih baik ke depannya, ya kita ikuti aja gitu kan. Apa susahnya gitu? Padahal kan mesantren itu sebentar gitu kan. Maksudnya sebentar itu ya kalau kita dibandingkan dengan ilmu itu kan. Ilmu itu kan kalau kita cari ilmu dengan seluruh jiwa raga, ilmu kan ngasih setengah, ada yang bilang seperti itu. Jadi saking harus betul-betulnya gitu kan mencari ilmu. Bahkan di kitab taklim itu dikatakan ada berapa ya? 6 ya kalau nggak salah. Alala tananul ilma alala tanalul ilma illa bisittatin. Ada 6. Apa lanjutannya? Teman-teman boleh cari aja ya. Atau saya kasih clue. Saun bi kaan majmu ihabi bayanin dan seterusnya. Apalagi? Pokoknya zakain wahirusin wastibajin dan seterusnya. Tinggal teman-teman cari aja ya. Di internet banyak. Tanya ChatGPT kalau misalkan malas ya. Gitu. Jadi kenapa santri itu tidak betah di pondok? Ya, salah satu atau alasan yang ketiga adalah tidak menerima aturan atau sulit menerima aturan. Gitu. Yang keempat, alasan santri tidak betah di pondok itu karena menutup diri dari lingkungan. Menutup diri untuk terbuka dengan orang lain. Bisa disebut introvert lah ya. Tapi introvertnya itu kebangetan guys. Diajak, dia malu. Gak diajak, dia menyendiri. Gitu. Kalau misalkan selain melalui nyapa, tidak mulai percakapan. Padahal rasa nyaman itu seringkali muncul
dari hubungan yang baik, dari komunikasi yang baik dengan sekitar. Ya minimal contoh misalkan kalau memang orang itu introvert, ya dengan sesama kobong lah ya. Dengan satu kobong kan biasanya ada 4 atau sampai 10 orang gitu bahkan lebih ya. Nah, itu kan mungkin pasti ada komunikasi gitu. Nah, kalau dia introvert terus, akhirnya dia gak betah dan merasa tidak nyaman, apa yang terjadi? Ya bisa jadi keluar kampus, pesantren, atau bahkan minder gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya kenapa banyak orang yang tidak betah di pesantren karena dia menutup diri dari lingkungan. Kayak gitu, guys. Yang kelima, nih, yang paling penting ya dari keempat tadi. Alasan santri gak betah di pesantren karena dia lupa tujuan. Dia lupa alasan kenapa datang ke pesantren itu. Yang pasti ya, kebanyakan orang itu datang ke pesantren untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Teman-teman ingat gak pas awal tadrib atau pas awal perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bla 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 dari bla 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 bla. Tujuan saya masuk ke pesantren thalabul ilmi. Sekian, wassalamualaikum. Gitu kan? Kebanyakan pasti gitulah ya. Thalabul ilmi. Nah, kalau lupa tujuan itu di awal, ya wajar dong. Kalau misalkan banyak orang yang gugur, banyak orang yang tidak betah karena lupa dari awal. Coba kalau misalkan niatnya dikuatkan lagi, alasannya diperhatikan lagi, mungkin ketika ada rintangan itu mungkin dia bisa menyikapinya dengan kuat gitu. Oh, ini mah mungkin bagian dari perjalanan mencari ilmu. Jadi kita harus fokus kayak gitu. Contoh misalkan ada apa ya, cerita. Sebutlah ya seorang anak diberi perintah oleh ayahnya atau ibunya atau siapapun itu. Nah, coba kamu ambil gelas ini, gitu kan? eh itu kan ada di masjid kan ada banyak orang ya yang sedang ngobrol atau apa gitu. Nah, terus kamu lihat ini, ambil gelas ini yang penuh dengan air, kamu keliling masjid tapi gak boleh tumpah ini airnya. Oke, dia menuruti, dia keliling air dan sampailah dia kembali lagi ke posisi awal dengan posisi yang sempurna, airnya gak tumpah. Lalu apa yang terjadi? Nah, Bu atau Pak, ini sudah saya selesaikan misinya. Dia tanya, kamu tahu gak apa yang dibicarakan di dalam ruangan itu? Atau yang mereka di dalam masjid itu bicarakan atau obrolkan? Tidak tahu, Bu. Nah, itulah fokus. Begitulah tujuan awalnya dia untuk menjaga bagaimana air ini tidak tumpah, sehingga kondisi di samping itu dia tidak perhatikan. Dia tahu tapi dia tidak fokus ke sana gitu. Fokusnya ke sini. Begitupun ini. Kalau misalkan santri itu fokus pada tujuan awalnya masuk pesantren thalabul ilmi, ketika ada hal-hal yang tidak betah di pesantren itu, atau ketika hal-hal yang membuat dia tidak betah di pesantren itu, bakalan dilabrak aja gitu. Karena niatnya sudah kuat gitu. Paham ya guys ya? Jadi yang membuat langkah tetap kuat itu bukan karena jalannya mudah, tapi karena tujuannya jelas. Dan setiap orang, ada raga-raga ya. Dan setiap orang yang menjalani perjalanan itu pasti bakalan menemukan di mana jurangnya, pasti menemukan di mana hambatannya itu datang gitu kan. Pasti bakalan menemukan badainya. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah mereka konsisten dan kuat atau bahkan mereka lemah gitu kan. Sehingga ketika dia konsisten dan kuat, terus menjalani dan bertahan, kemudian fokus pada tujuannya, dia akan berhasil. Kalau enggak, ya gak betah di pesantrennya, bakalan kembali ke rumah atau bahkan kemana gitu kan, minder. Kayak gitu guys. Ya betah. Jadi akhirnya kayak gini ya kesimpulannya, closing lah ya. Betah di pesantren itu bukan tidak pernah sedih, tidak pernah lelah, bukan tidak pernah rindu rumah, tapi betah karena kamu memilih bertahan meski sedang merasa berat. Karena kamu tahu, karena dia tahu setiap proses yang sedang dijalani membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Jadi ada kurang lebih 5 ya alasan kenapa santri itu gak betah di pesantren. Semoga dari 5 alasan ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil pelajaran gitu kan. Daripada alasan kenapa banyak santri yang tidak betah. Bukan karena pesantrennya,
tapi karena santrinya itu sendiri. Dan semoga teman-teman yang baru masuk pondok atau yang sudah lama di pondok itu bisa bertahan sehingga sampailah pada tujuan awal, yaitu thalabul ilmi dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya atau pengalaman seluas-luasnya. Thank you sudah nonton. Pokoknya mohon maaf banyak kesalahan atau kekurangan. Saya tunggu evaluasi dari teman-teman, masukan dari teman-teman untuk jauh lebih baik ke depannya, dan saya siap dievaluasi untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.